Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas D4 RPL TOI 2025. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar sistem kendali proses yang berjudul Rancangan Sistem Pengendali Frekuensi pada Generator PLTGU dengan metode PID Ziegler-Nichols 1. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Edlina Syahdana Nabila, yang kedua ada saya, Hadrian Anwar, dan yang ketiga ada Iqbal Maulana. Yang menjadi latar belakang dari studi kami, yang pertama, pada pembangkit biasanya memiliki frekuensi yang harus dijaga, yaitu frekuensi nominal 50 Hz. Nah, biasanya perubahan beban pada PLTGU dapat menyebabkan frekuensi deviasi sehingga menyebabkan drop frekuensi. Nah, deviasi frekuensi ini dapat mengganggu kestabilan sistem tenaga listrik sehingga diperlukan sistem pengendali yang mampu mengembalikan frekuensi ke keadaan nominal. Salah satu metode yang kita gunakan adalah PID. PID ini digunakan karena mampu mempercepat respon sistem dan mengurangi error steady state. Parameter yang kami gunakan untuk menentukan PID, kami menggunakan metode Ziegler-Nichols 1. Untuk tujuan pembelajaran yang kami ingin capai, yang pertama, kami dapat merancang sistem pengendali frekuensi generator PLTGU. Yang kedua, dapat menentukan parameter PID menggunakan metode Ziegler-Nichols 1. Yang ketiga, menganalisis performa sistem terhadap perubahan beban. Yang keempat, dapat mengevaluasi kestabilan frekuensi berdasarkan parameter respon, transient, dan steady state. Lalu untuk langkah kerja dari penjelasan ini, yang pertama kami melakukan studi literatur berdasarkan jurnal atau artikel yang sejenis dengan pengaturan frekuensi pada PLTGU atau pembangkit-pembangkit yang lain menggunakan Ziegler-Nichols atau PID. Yang kedua, kita dapat menentukan parameter sistem. Yang pertama ada KP, TI, TD atau frekuensi dan lain-lain. Yang ketiga, kami melakukan pemodelan secara open loop, dilakukan di MATLAB atau di Simulink. Lalu kami melakukan simulasi respon open loop. Ketika sudah dilakukan, kami menentukan titik infleksi dan nilai L dan T. Nah, ini berhubungan dengan metode Ziegler-Nichols 1. Lalu kami juga menghitung PID untuk menentukan KP, TI, TD dan dikonversi menjadi satuan yang lain. Lalu selanjutnya kami menerapkan PID dengan metode dengan model closed loop. Lalu pengujian ini diuji pada beban variasi. Yang pertama 0,1 PU, 0,5 PU sampai 0,7 PU. Lalu dilakukan analisa terhadap overshoot, undershoot, rest time, settling time, steady state, error, dan lain-lain. Nah, jika sudah sesuai, kami dapat membuat laporan dan mempresentasikannya untuk ini. Oke. Selanjutnya ini terdapat diagram blok daripada sistem pengendalian frekuensi daripada generator PLTGU. Yang pertama itu ada diagram blok open loop. Di sini ada input step masuk kepada blok untuk governor. Governor ini diisi dengan nilai penguatan kecepatan governor dengan nilai 1,226 per unit, dan juga diisi dengan konstanta waktu 0,32 S. Selanjutnya output dari governor itu berupa nilai delta Y masuk kepada blok daripada steamnya gitu. Di sini terdapat nilai TS atau T berupa nilai 0,6 S. Output dari blok gas turbin ini lalu masuk ke blok generator dan juga beban dengan nilai 2HS
2 dikali 5 tulis 10S, dan juga masuk ke scoop untuk melihat bagaimana responnya. Di bawah juga terdapat untuk diagram blok closed loop-nya. Berbeda dengan open loop, di sini terdapat konstanta pembanding dengan nilai 0, yaitu yang mana dia merupakan nilai deviasi yang mengharuskan sistem itu mengkoreksi nilai frekuensinya di 50 Hz. Terdapat feedback berupa grup governor itu sebesar 0,04 atau 0,04 daripada generatornya. Sistem ini disimulasikan mengalami gangguan di bagian output steamnya sebesar yang bervariasi 0,1, 0,5, 0,7 per unit beban perubahan gitu. Lanjut. Sistem ini dirancang disesuaikan dengan kondisi di lapangan, bagaimana dengan parameter-parameter yang telah ditentukan, mulai dari governornya, steam, turbin, dan juga pembebanan secara real time. Sistem ini dibuat memang agar bisa mengkoreksi bagaimana perubahan beban yang terjadi ketika memang sistem mengalami gangguan ataupun perubahan beban secara mendadak. Diagram ini menggambarkan bagaimana sistem itu dibuat daripada sistem yang dibuat agar bisa mengendalikan frekuensi dengan baik gitu. Lanjut. Nah, sistem ini dibuat di tuning menggunakan metode Liga 1. Bagaimana sistem ini diberikan sinyal step untuk menghasilkan respon dari open loop atau kurva S. Kurva S ini dianalisa bagaimana garis singgung atau tangen line-nya itu menghasilkan garis horizontal yang berpotongan dengan garis vertikal yang berpotongan dengan garis horizontal yang mana dia horizontalnya ini bersinggungan dengan nilai output stabilnya gitu. Nah, output stabilnya ini nantinya berpotongan dengan garis horizontal T atau time ini yang menghasilkan nilai L dan T. Nilai L di sini didapatkan hasil 1,7 dan juga T 13,29 S. Nah, hasil dari Liga Niko 1 ini dimasukkan ke tuning rules Liga Niko 1 yang berupa tabel. Next. Nah, dari hasil open loop tadi itu dimasukkan ke nilai tabel dan dia dapatkan hasil karena pengendali yang digunakan di tugas ini adalah PID, maka yang digunakan adalah baris tabel terakhir itu PID. Dapatkan hasil nilai KP 9,383, nilai TI-nya 3,4, TD-nya 0,85. Nilai TI ini dikonversi ke nilai KI atau konstanta integral itu menghasilkan nilai 2,759 dan juga konstanta derivatifnya itu 8,362. Next. Oke. Selanjutnya ada hasil pengujian. Pada pengujian pertama digunakan perubahan beban sebesar 0,1 per unit. Dari hasil simulasi diperoleh undershoot sebesar 0,00451 per unit dengan rise time sekitar 427 milidetik dengan setting time sebesar 2,174 detik. Selain itu, tidak ditemukan juga overshoot dan error steady state-nya sangat kecil, yaitu 0,000001 per unit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu kembali stabil dengan cepat pada gangguan beban ringan.
Selanjutnya, pada pengujian kedua, beban dinaikkan menjadi 0,5 per unit. Nilai undershoot meningkat menjadi 0,02267 per unit. Dan setting time menjadi 13,958 detik. Meskipun gangguan lebih besar, sistem tetap mampu mencapai kondisi stabil dengan error steady state yang sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa controller PID masih bekerja dengan baik dalam mempertahankan frekuensi sistem. Pada pengujian terakhir, digunakan perubahan beban sebesar 0,7 per unit. Pada kondisi ini, terjadi undershoot sebesar 0,03174 per unit dengan setting time sebesar 18,258 detik. Walaupun respon transien menjadi lebih lambat, sistem tetap tidak menghasilkan overshoot mampu kembali ke kondisi stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol PID masih efektif meskipun diberikan gangguan beban yang cukup besar. Oke. Berdasarkan tabel, perbandingan dapat dilihat bahwa semakin besar perubahan yang diberikan, maka nilai undershoot dan setting time juga semakin meningkat. Namun, pada seluruh skenario pengujian tidak ditemukan overshoot dan error steady state tetap mendekati 0. Dengan demikian, sistem dapat dikatakan stabil pada seluruh kondisi pengujian. Oke. Selanjutnya, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil simulasi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendali frekuensi generator PLTGU berhasil dimodelkan menggunakan MATLAB atau Simulink. Metode Ziegler-Nichols 1 juga menghasilkan parameter PID dengan nilai KP sebesar 9,389, KI sebesar 2,759, dan KD sebesar 8,362. Lalu, kontrol PID juga mampu menghilangkan overshoot pada seluruh skenario pengujian serta mempertahankan error steady state mendekati 0. Secara keseluruhan, sistem telah mampu menjaga kestabilan frekuensi meskipun terjadi perubahan beban. Oke. Berikut referensi yang digunakan pada penelitian ini berasal dari buku sistem kendali dan sebagainya. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.